Nah, jika pertanyaan kita, antum semua, adakah dalil mengenai Nur Muhammad? Maka jawabannya ada, ditemukan oleh Imam Al-Hakim. Beliau meriwayatkan dalam jilid pertamanya dalam kitab Al-Mustadrak mengenai kisah penciptaan Nabi Musa dan kisah penciptaan Nabi Adam, lalu dialog Nabi Adam dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada Nabi Adam, "Ya Adam, dari mana engkau tahu nama Muhammad?" Karena ternyata maharnya Nabi Adam untuk menikahi Sayyidatuna Hawa adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad, padahal secara jasad Nabi Muhammad belum ada. Lalu beliau kemudian menjawab, "Ya Rabb, tatkala engkau menciptakan aku, rafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku. Lalu aku melihat di arasmu ada tulisan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku tahu setelah namamu pasti orang yang paling mulia, makhluk paling mulia. Itu sebabnya aku bersalawat menyebut namanya." Lalu Allah berfirman, "Laula Muhammad ya Adam, ma khalaqtuka." Inilah hadis satu-satunya hadis yang sahih menurut Imam Al-Hakim. Dengan ini kita mengatakan bahwa hadis mengenai laula Muhammad ma khalaqtuka, kalau bukan karena Muhammad atau Nur Muhammad, aku tidak ciptakan engkau wahai Adam, hadisnya sahih secara sanad. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis palsu yang diyakini oleh sebagian orang-orang sufi, ya, bahwasanya Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, bagaimana tentang penciptaan alam semesta?" Kata Nabi, yang pertama Allah ciptakanlah nuru nabiyyika, yaitu cahaya nabimu yang pertama diciptakan. Waktu itu belum ada arsy, belum ada qalam, belum ada lauhil mahfuz, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada manusia, belum ada jin. Yang pertama Allah ciptakan adalah cahaya Muhammad, berasal dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis palsu. Hadis apa? Palsu. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam dan dia bukan diciptakan dari cahaya. Yang diciptakan dari cahaya adalah malaikat. Adapun seluruh manusia, kata Nabi SAW, kullukum min Adam wa Adamu min turab. Seluruh kalian berasal dari Nabi Adam dan Adam tercipta dari tanah. Nabi Muhammad SAW berkata, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku adalah keturunan Adam, yang paling pemimpin keturunan Adam pada hari kiamat kelak. Wala fakhar, dan aku tidak sombong. Adapun hadis palsu tadi mengesankan seakan-akan Nabi dulu sebelum ada Nabi Adam. Ada cahaya dahulu, baru kemudian ada Nabi Adam dan malaikat dan jin dan yang lain. Ini semua adalah tidak benar, ini hadis palsu. Saya ingin sampaikan hal ini ya, karena sebagian orang menganggap berlebih-lebihan kepada Nabi SAW, sehingga mereka mengatakan Rasulullah SAW tercipta dari cahaya, tidak seperti manusia-manusia yang lainnya. Kata mereka Rasulullah SAW tidak punya bayangan. Kenapa? Karena cahaya matahari terpantul dengan cahaya Nabi SAW. Ini semua khurafat, tidak benar ya. Kenapa? Seandainya Nabi SAW benar-benar badannya bercahaya, maka orang-orang kafir pasti sudah beriman ya. Ya. Mereka protes tatkala Nabi seperti manusia. Kata mereka, wa qalu ma li hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malak fayakuna ma'ahu nadhira. Ya, kata mereka, Rasul macam apa ini Muhammad? Jalan di pasar makan makanan. Kenapa tidak diutus malaikat untuk menjadi Rasul? Ya. Jadi orang-orang kafir berangan-angan bahwasanya seorang Rasul ini memang spesial luar biasa. Nah, kalau Nabi ternyata badannya bercahaya, kira-kira Abu Lahab beriman enggak? Beriman lah. Ini cahaya ini ya. Ya. Abu Jahal juga beriman ya. Ya, tapi Nabi manusia biasa, makanya mereka ngejek ya. Kenapa kamu harus jadi Nabi? Mereka mengatakan demikian. Kenapa kamu yang harus jadi Nabi? Kok nggak ada yang lain? Kenapa kamu yang harus dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apa kelebihanmu? Mereka mengejek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memang disifati oleh Allah bercahaya, tapi bukan cahaya berarti keluar lampu dari tubuhnya. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayuhan Nabi, Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allah mengatakan, kami mengutus engkau wahai Rasulullah sebagai seorang Rasul yang menyuruh kepada jalan Allah, wa sirajan munira, adalah sebagai lampu yang bercahaya. Ini maksudnya adalah kiasan, bukan berarti Nabi adalah lampu yang menyala terang ya. Oleh karenanya waktu Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang sahih terjaga di malam hari ya, Aisyah mencari suaminya di mana dia enggak tahu. Dia cari-cari. Tahu-tahu dia pegang kaki Nabi, Nabi sedang sujud. Paham? Dalam sahih Muslim. Seandainya Nabi ada lampunya, Aisyah lagi sujud.
Tidak perlu cari-cari, paham? Tidak perlu cari-cari. Demikian juga dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, karena rumah Aisyah kecil, cuma 4x4 kira-kira ya. Kemudian tidak ada space untuk sholat, akhirnya Nabi sholat dan Aisyah tidur di depannya persis dengan menjulurkan kedua kakinya. Kalau Nabi mau sujud, Nabi sentuh kakinya supaya kakinya dilipat. Jadi Aisyah nunggu disentuh oleh Nabi, baru kemudian Aisyah melipat kaki. Ya, karena space rumah yang sangat sempit. Aisyah berkata, "Wa kanatil buyutu laisa fiha masabih." Kenapa saya tunggu disentuh oleh Nabi? Kata Aisyah, karena rumah-rumah waktu itu tidak ada lampunya di malam hari, sehingga saya perlu disentuh dulu. Kalau seandainya Nabi bercahaya, Aisyah sudah tahu Nabi mau sujud, tidak perlu tunggu sentuhan. Paham? Demikian juga ya, mengatakan bahwasanya cahaya matahari kemudian mantul gara-gara kalah dengan cahaya Nabi, ini berlebihan ya. Dalam haji wada, Rasulullah SAW tatkala melempar jamarat, datang sebagian sahabat menaungkan baju di atas kepala Nabi SAW. Kenapa? Karena agar Nabi tidak kepanasan. Ya, jadi kita katakan Nabi bercahaya, ilmunya bercahaya, wajahnya bercahaya, tapi bukan seperti lampu yang disangkakan oleh sebagian orang-orang berlebihan tentang Nur Muhammad. Berlebihan tentang Nur Muhammad, dan hadis tentang Nur Muhammad itu hadis palsu. Tidak boleh diyakini, karena akidah tidak boleh dibangun di atas hadis palsu. Pertanyaan pertama, apa Nur Muhammad? Saya dulu ketika belajar ya kepada ayah saya, kemudian juga kepada guru-guru di kampung, memang diberitahu ada Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu asal semua kejadian, bahkan dunia ini jadi ya karena Nur Muhammad. Tapi kemudian saya membaca Al-Quran, membaca hadis, juga membimbing banyak karya ilmiah, menguji karya ilmiah. Ada salah satu disertasi yang menyinggung Nur Muhammad. Ketika saya uji, ngotot. Begini saya bilang, kalau sampean ngotot, tunjukkan dalilnya yang sahih. Sebab disertasi kan. Sekarang saya jadi profesor, mohon maaf saya tidak nyebut nama kan. Itu waktu saya uji, saya tidak repot-repot. Sebab saya tidak mendapatkan keyakinan bahwa Nur Muhammad itu nur cahaya, tapi Al-Quran itu Nur Muhammad. Di akhir surat An-Nisa itu, jadi Al-Quran itu Nur Muhammad. Tapi baiklah, ada orang yang percaya begitu, kemudian ini juga ditulis. Lalu saya hanya meluluskan Anda kalau Anda bisa memberi dalil yang sahih, karena ini disertasi. Mencari nggak dapat. Lalu saya katakan, sampean pengen lulus atau tidak? Ya pasti pengen lulus kan? Kalau pengen lulus, hapus itu, supaya sampean tidak punya pertanggungjawaban dunia akhirat. Sebab kalau tidak bisa menunjukkan dalil, agama kok tidak ada dalil, harus ada dalil. Ada hadis memang, tapi tidak sahih. Mohon maaf kepada yang mempercayai, monggo. Tapi saya yakin Nur Muhammad adalah Al-Quran. Karena Nabi Muhammad itu juga manusia. Manusia menurut Al-Quran diciptakan dari tanah kan. Berulang kali Allah SWT menyatakan itu. Jadi Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Adam. Artinya sama-sama manusia, dan beliau berulang kali di hadis menyatakan seperti itu. Jadi Nabi Muhammad SAW bukan diciptakan dari nur. Yang diciptakan dari nur adalah malaikat menurut Nabi Muhammad SAW. Jadi saya susah untuk menerima itu. Tapi kalau ada yang mempercayai, ya sudahlah, timbang tukaran. Saya tidak ingin tengkar dengan sama muslim, sudahlah. Tapi saya ingin, ya waktu itu saya punya otoritas untuk pada seseorang yang membahas itu kan. Bukan mumpung punya otoritas ya, tapi otoritas saya gunakan untuk mencari kebenaran. Tujuan saya bukan apa-apa. Tujuan saya kalau menyatakan ini harus ada dalilnya. Dia sudah mencari, tidak ketemu, ya sudah. Akhirnya dihapus sampai hari ini, ya sudah. Jadi Nur Muhammad adalah Al-Quran, dan Nabi Muhammad adalah manusia, termasuk Bani Adam, keturunan terhormat dari seluruh manusia. Gitu gitu.